Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Damas Hidayat dengan NIM 250306033. Saya dari PTNC, dari Fakultas Pertanian, Prodi Peternakan, Universitas Sumatera Utara. Nah, teman-teman, saya di sini akan menjelaskan tentang sistem Digosteria pada Gallus-Gallus domesticus atau sistem pencernaan pada ayam, teman-teman. Nah, sistem pencernaan pada ayam pertama kali terjadi pada Cafomoris atau pada mulut ayam, teman-teman. Nah, karena ayam itu nggak punya gigi, teman-teman. Nah, itu jadinya pakan itu diparuh oleh ayam dan dilapisi atau dilumuri setelah masuk ke dalam mulut ayam oleh yang namanya enzim amilase. Tugas dari enzim amilase adalah untuk melunakkan makanan atau membasahi makanan sehingga makanan itu lebih atau pakan itu lebih mudah untuk dicerna oleh yang namanya ayam, karena ayam tidak punya yang namanya gigi untuk mengunyah pakan, teman-teman. Selanjutnya ada yang namanya esofagus. Di dalam esofagus ini tidak ada yang namanya enzim-enzim tertentu, teman-teman. Di dalam esofagus ini nggak ada enzim dan fungsinya adalah untuk menghubungkan atau jembatan sebagai antara Cafomoris dan crop dan lainnya, teman-teman. Nah, namun di dalam esofagus ini ada gerakan yang namanya perialistik, di mana gerakan mendorong pakan ke bawah sehingga pakan lebih gampang ditelan oleh yang namanya ayam. Selanjutnya ada crop, teman-teman. Crop ini adalah tempat penyimpanan sementara pakan yang sudah ditelan oleh ayam. Selain itu, selain untuk penyimpanan sementara, di sini juga tempat pelunakan makanan oleh mikroorganisme, teman-teman. Walaupun mikroorganismenya tidak berasal dari tubuh ayam itu sendiri, tapi disinilah pelunakannya itu terjadi, teman-teman. Setelah itu ada yang namanya proventriculus. Nah, di dalam proventriculus ini ada yang namanya HCl, enzim HCl dan pepsin. Yang tugasnya HCl adalah untuk melunakkan pakan, yang pepsin, enzim pepsin tugasnya untuk memecah protein. Nah, di sini, teman-teman, di yang namanya proventriculus ini pencernaan kimiawi jauh lebih serius lagi, teman-teman. Setelah itu ada yang namanya ventriculus atau gizzard. Nah, fungsinya adalah untuk menggiling makanan jauh lebih halus lagi menggunakan beberapa otot yang ada pada gizzard ini, teman-teman, yang biasanya menggunakan grit atau batu-batuan kecil supaya lebih halus lagi, teman-teman, pakannya, supaya setelah nanti ada di usus dia jauh lebih gampang dicerna dan proteinnya pun jauh lebih gampang untuk dipecah dan diserap oleh tubuh ayam, teman-teman. Nah, selanjutnya ada yang namanya duodenum. Ya, teman-teman, duodenum atau biasa orang sebut usus 12 jari, teman-teman. Nah, kenapa disebut usus 12 jari? Karena kata orang, jika diukur total panjang usus dari duodenum ini adalah 12 jari, teman-teman. Nah, di dalam duodenum ada beberapa enzim seperti lipase, tripsin dan tripsin dan amilase, teman-teman, yang ada pada ayam pada duodenum ini, teman-teman. Nah, dari mana sih berasalnya banyaknya enzim itu? Enzimnya itu berasal dari yang namanya pankreas yang ada di sini, teman-teman. Di tengah ini pankreas namanya, teman-teman. Nah, setelah itu, setelah dari duodenum ada yang namanya jejunum dan ileum, teman-teman. Jejunum dan ileum itu fungsinya apa sih? Fungsinya adalah untuk melanjutkan pencernaan tadi, teman-teman. Selain itu adalah untuk menyerap nutrisi yang sudah pecah tadi oleh teman-teman oleh banyaknya enzim yang ada di duodenum, teman-teman. Jadi nutrisinya itu diserap langsung oleh duodenum dan jejunum, teman-teman. Maaf, teman-teman, oleh yang namanya jejunum dan ileum, langsung diserap oleh yang namanya jejunum dan ileum, langsung diserap kepada tubuh ayam. Jadi beberapa banyak itu yang nutrisi yang sudah diserap oleh ayam dari bantuan dari jejunum dan ileum. Nah, setelah itu, teman-teman, ada yang namanya sekum. Kenapa sih namanya sekum? Karena ada dua, teman-teman. Nah, sekum ini adalah usus buntu, di mana pada ayam usus buntunya itu ada dua. Tugasnya apa sih? Tugasnya adalah untuk mencerna jauh lebih lanjut, teman-teman. Kayak beberapa hal tidak bisa dicerna oleh ayam, seperti contohnya serat. Serat itu kan nggak bisa, teman-teman, dicerna langsung oleh ayam. Jadi karena itu ada bantuan dari mikroorganisme. Tugasnya untuk apa? Untuk mencerna serat-serat tadi supaya lebih gampang dicerna oleh ayam. Oleh karena itu
usus buntunya ada 2 teman-teman. Nah selanjutnya itu ada usus besar. Nah usus besar pada ayam ini berfungsi untuk apa sih? Berfungsi untuk setelah dari semua ini tadi kan berakhir di sini teman-teman. Nah di sini langsung sama usus besar itu diserap airnya. Diserap airnya untuk apa sih diserap airnya? Supaya nanti pada akhirnya kan nanti dibentuk yang namanya feses. Supaya fesesnya itu hanya berbentuk seratnya saja teman-teman, tidak ada air-airnya teman-teman. Nah di dalam usus besar ini adalah pembentukan feses dan penyerapan air. Setelah itu kemana sih? Setelah itu terjadilah ke tahap terakhir teman-teman, yang dimana tahap terakhir itu adalah kloaka, pengeluaran feses-feses yang sudah dibentuk di usus besar. Jadi di usus besar dibentuk, di kloaka lah dikeluarkan yang namanya feses-feses tadi teman-teman. Jadi penjelasan sederhana yang dapat saya sampaikan mungkin hanya seperti ini teman-teman. Jika ada salah kata atau penjelasan saya kurang sempurna, saya mohon maaf teman-teman, karena saya rasa saya tidak sempurna teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan, mohon maaf jika ada salah penjelasan. Sekian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.